Dipersembahkan oleh Podcast Space. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul. Dan saya secara online ada Hans. Ya, dan ini kita mencoba setup baru karena jadi langsung record di laptop ya. Jadi langsung kelihatan dua-dua. Dan kalau kalian penasaran kayak gimana sih penampilannya secara on cam, kalian bisa coba untuk donasi kita di Traktir yang linknya ada di deskripsi guys. Karena dengan donasi kalian bisa mengakses konten premium kita on cam. Wow. Ya, yang penasaran dengan ketampanan saya langsung ke Traktir. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal studio ya atau merekam podcast ini, kita juga sekarang udah jadi bagian dari Podcast Space. Nah, buat yang penasaran apa itu Podcast Space? Podcast Space adalah tempat di mana kalian bisa bikin podcast atau lebih tepatnya studio podcast yang bisa kalian sewa, guys. Ada di Surabaya. Tampilannya seperti ini ya, udah mantep banget sih dengan peralatan-peralatan yang udah cukup lengkap juga. Bisa kalian coba cek di Instagram juga ada. Link di deskripsi, guys. Oke. Yoi. Nah, untuk topik kali ini kayak kelanjutan dari tema yang kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Yaitu Podcast of Luffy dulu. Nah, sekarang kita akan adakan lagi Podcast of Zoro. Ya, Ini ulang tahun Zoro bukan? masih lama sih, November. Cuman ini tayangnya harusnya tanggal 11 nanti. 11. Kalau nunggu ulang tahunnya kelamaan. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, jadi seperti biasa, kalau kita tentang bahas karakter ini kita akan bahas dari semua aspek ya. Jadi kayak bedah karakter mulai dari first impression, terus bahas dari tiap arc itu performanya gimana, terus nilai-nilai apa, terus nanti juga ada award. Ya, masih ingat kan? Ya. Dan yang paling penting juga setiap ganti topik kita akan ada fakta unik. Oke. Saya cari tadi fakta unik. Oke, sebelum kita mulai bahas first impression dari Zoro, Roro Noa Zoro, kita akan bahas dulu fakta unik yang pertama. Fakta unik yang pertama adalah beberapa serangan Zoro itu terinspirasi dari nama-nama sushi. Tahu nggak? Onigiri. Ya, aku taunya awalnya onigiri, terus setelah browsing, ternyata ada yang lain juga. Tapi ini kayak sedikit banget sih dibanding keseluruhan, ngerti nggak maksudnya? Ini ada satu, kan aku searching. Nah ini ada di artikelnya, ini dia ngomongnya kalau ada serangan Zoro yang namanya nigiri. Nigiri itu kayak sushi yang jenis apa gitu loh, pernah tahu kan? Nigiri. Maksudnya bukan onigiri itu atau lain lagi? Nah itu, aku mikirnya onigiri, tapi ternyata ada serangan lain lagi. Jadi serangan nigiri ini pertama kali waktu lawan Kaku. Jadi dia pakai 2 pedang, terus dia nigiri. Nigiri itu kayak pakai 2 pedang dan ada beberapa jurus di dalam nigiri itu. Ada Toro. Toro itu kayak yang mendang ke atas pakai 2. Terus Otoro itu yang mendang ke bawah pakai 2. Jadi kayak kesinambungan gitu loh. Hirameki, Samon. Nah, nigiri. Jadi nigiri itu ya kayak semacam sushi yang googling aja guys. Jadi nigiri itu kayak style 2 pedang. Benar. Tapi ada nama serangan itu juga. Ngerti gak sih? Kalau 3 pedang apa istilahnya? Sansen Sekai. Satoryu. Nitoryu. Oh ya, Satoryu. Nah ini kayak lebih apa istilahnya? Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik. Iya, nigiri. Oke. 2 pedang yang jadi rangkaian jurus. Terus Toro. Toro itu
tuna ternyata. Ya. Terus ada otoro, fatty tuna. Oh, mungkin kayak apa? Belly tuna gitu. Hirameki. Tuna belly. Hirameki ini bahasa Inggris flounder. Tahu nggak flounder itu apa? Ya, Ya, Meki bukan kata jorok. gak bahaya tadi. Nah, maksudnya itu hirameki ya. Oh, Hirameki. Terus salmon tuh salmon. Yes, Itu ini apa? Ada Tatsumaki itu bukan? Tahu ada maki-maki ikutan. Jadi Oh. sushi. ya itu harusnya termasuk salah satu itu makanan juga sih. Tapi ini yang di artikel ini dia kayak lebih ke spesifik yang sushi ini. Rangkaian jurus nigiri itu. Jadi Oke. agak fakta-fakta yang agak kurang relate soalnya Nyeleneh. gak hafal jurusnya Faktanya soalnya. nyeleneh. Nggak tahu jurus-jurus yang ini soalnya. Oke, langsung aja kita mulai ya berarti. Untuk pembahasan yang pertama kita dari first impression dari karakter Zoro. Oke, Ya. kamu dulu aja. Biasanya aku. Oke. Berarti pertama kali muncul di ini ya, Shell Town. Yes, betul. Shelltown. Kalau aku sih ini ya, Mm-mm. sosoknya kayak antagonis gitu. Antagonis. Oh, Pertama kali muncul. iya ya. Apalagi kan dia pakai harang bandana itu tuh, Ya, terus muka hitam. Masih kayak sedikit misterius. ya. Atau mungkin kayak anti-hero gitu loh. Ya. Ada vibes kayak gitu. Ya. Oke. Udah itu aja. Ya itu aja. Ya, aku juga sama sih, kurang lebih. Ya kayak, oh ini keren. Kayak pertama kali 3 pedang. Wah, kayak baru kali ini jurus 3 pedang. Jelenin. Hmm. Dan emang dari awal dia selalu keren sih, kayak cool gitu. First impression. Iya. Oke. So itu selalu seperti itu sosoknya. Ya, Bahkan sampai yang terakhir juga. yang mana? Ya, kayak Halo? post time skip itu selalu dia tampilnya yang paling keren. Oh, Sampai apa namanya? post time skip. Ya. Sosok karakternya lah. Iya. Ya. Oke. Berarti harus diakui ya Zoro ini yang paling cool atau paling keren lah istilahnya. Sigma. Oke. Ya, Lanjut. menjadi pria Sigma. Fakta unik berikutnya. Ini mungkin kamu baru tahu juga kayaknya. Ketika Zoro menggunakan teknik 3 pedang atau menggigit pedangnya, Hmm. itu sakit giginya Zoro. Hurt. Ngerti enggak? Oh, Tahu nggak fakta ini? tahu. Oh, tahu ya. Ya itu Iya. di SBS. Jadi ada yang tanya, Zoro itu kan pakai jurus 3 pedang digigit apa nggak sakit giginya? Terus katanya udah, iya memang pakai jurus itu pakai menggigit tuh sakit. Tapi alasannya kenapa dia bertahan adalah karena janjinya untuk menjadi Halo. pendekar pedang terhebat. Itu. Apa putus ya? Halo? Halo? Halo. Ya, masuk suaraku enggak? Tadi sempat putus. Oh ya, tapi denger enggak alasan kenapa Zoro nggak merasa kesakitan? Eko. Terputus tadi. Ya, kenapa Zoro nggak merasa kesakitan? Karena dia sudah berjanji untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Jadi rasa sakit itu tidak ada apa-apanya. Oh ya. Memang Zoro terkenal dia apa? Toleransi tinggi terhadap sakit. Ya, tahan High banting. pain tolerance. Sampai-sampai tidak terjadi apa-apa ya. Iya. Oke, lanjut. Karena sekarang kita ini yang panjang ya. Zoro dari arc ke arc.
Mungkin supaya lebih mudah. Biasanya sebelumnya kan aku kayak bahas terus dari awal. Ini kita gantian aja per saga. Aku dulu, terus kamu, terus aku, terus kamu. Gantian. Gimana? Kayak doa syafaat gitu. Ya, bahas tapi ini bukan doa. Oh ya, oke. Oke, kalau dari East Blue dulu ya. Ya, mungkin tadi ngelanjutin first impression. Jalannya ini karakter 3 pedang dan waktu dia pertama kali dibagi itu greget momen juga sih. Salah satu yang tak ingat juga dia Ini tusuk perutnya ya. Terus sebelum ngangkat kerangkeng. nah itu perutnya ketusuk dan dia nggak bisa buka kerangkengnya Luffy. Apa yang dia lakukan? Ngangkat kerangkengnya sampai darahnya moncrot. Trut. Itu momen greget. Dan juga selama di East Blue emang dia termasuk karakter paling kuat ya. Karena namanya udah dikenal sebelumnya juga. Jadi kayak namanya udah terkenal di East Blue sebagai pemburu bajak laut. Dan secara kekuatan juga kayaknya tidak ada lawan yang menyulitkan sih selama di East Blue selain Mihawk. Kayak Kabaji dia aja ngefur toh, malah disabetno lagi Lukae. Terus pas lawan siapa namanya? Duo kucing itu. Siapa? Bucisam. Bucisamnya. Ya, pas lawan Bucisam juga 2 lawan 1. Terus lawan Mihawk yang mulai ternyata dia nggak ada apa-apanya. Sekuat-kuatnya dia, ternyata dia nggak ada apa-apanya. Memang udah beda level. Ya. Lawan Hachi. Lawan Hachi itu ya karena dia posisinya lagi terluka itu waktu Ya, itu. masih luka parah dari Mihawk, tapi dia bisa mengalahkan 8 pedang bahkan. Itu sih. Jadi emang itu menunjukkan betapa kuatnya Zoro di East Blue. Ya. Itu dari Dan apa namanya? Kalau dilihat-lihat lagi ya, kayak Zoro itu apa istilahnya? Selain Robin, selain Nico Zoro Robin. itu satu-satunya yang pernah mendapat kesempatan untuk menyelesaikan misinya saat itu. Waktu itu ketemu Mihawk, bahkan di awal-awal itu. Oh, iya. Kayak apa? Impiannya ya maksudnya. Iya. Kayak Luffy pingin jadi raja bajak laut, tapi kan panjang Ya, prosesnya untuk sampai ke sana. masih lama itu, ya. Kalau Zoro punya kesempatan itu karena ada di depan mata. Iya, sudah di depan, bahkan sudah berhadapan itu. Ya, Cuma kalah. ya itu nice catch juga. Gimana kalau kita nanti next bikin what if? Kalau Zoro menang saat itu, misalnya. Udah lama kita nggak what if. Zoro menang ya tamat ceritanya. Ya, Itu next aja, kita buat bahan nanti, simpen. oke. Kalau yang kedua, ini agak off topic, itu soalnya kalau yang lain kan itu kan angan-angan kayak All Blue. angan-angan gitulah, yo. Kalau kayak si Robin itu kan dia mau menemukan Rio Poneglyph toh. Ya, Itu juga dia hampir itu. Dia kan memang datang mengunjungi Poneglyph yang ada. Rayleigh maksudnya pas ketemu Rayleigh. Ya ke sebuah tempat yang dia pergi. Ya. Siapa tahu itu Rio, cuma dia kan nggak tahu di mana itu. Kayaknya kalau Robin lebih ke ini sih. Ingin mengetahui sejarah kan. Sejarah apa istilahnya gitu. Sejarah yang hilang. Sejarah yang hilang. Nah, kan Rayleigh Gitu. sempat dapat juga dari Rayleigh. Tapi kan Rayleigh ngomong, kalau kita nangkapnya mungkin akan berbeda sama kalian gitu. Nah, Nah, itu mungkin juga. Jadi Kalau dia misalnya ketemu orang yang tahu, terus diceritain ya udah tamat tuh, udah dia, udah perlu cari apa-apa lagi. ya, what if? Oke. What if kedua. Kembali ke Zoro. Oke, lanjut Zoro ke di Saga Isblu sudah ya. Alabasta. Sekarang di Alabasta. Wayamu. Oh, Whiskey iya. Picky. Tapi ini juga dia juga lebih
lebih determine lagi setelah dia dikalahkan Mihawk itu kan, terus dia Oh ya ya. bertekad tidak akan dikalahkan lagi sampai nanti ketemu Mihawk lagi. Ya, poin Istilah penting itu juga itu. ya, itu janjinya dia juga buat Mihawk sih. Dan itu nggak tahu fakta atau bukan ya. Fakta unik atau bukan, kayaknya itu satu-satunya adegan Zoro nangis. Selain ditinggal Kuina. Setauku ya. Kalau salah boleh dikoreksi di komentar guys. Karena kayaknya setelah itu nggak pernah nangis lagi. Iya. Dan Oke. setelah itu nggak pernah kalah lagi. Hmm, kayak ya. Yang Iya. tahu Zoro kalah setelah Mihawk siapa guys? Kalah sama Kalau siapa? ini saya ingatku ya, selama di Alabasta dia belum pernah kalah di Ark Alabasta. So far berarti ini kita sampai Ya, nanti kita bahas per saga aja. Di ada Alabasta momen dia kalah nggak? nggak pernah kalah. Jadi Ya. di Whiskey Peak itu dia satu orang lawan 1.000 orang. Mm-mm. Terus 100 orang kali. nggak tahu berapa. Terus 100. Again Millions tuh. Millions kan namanya, millions, billions. Oh. Tapi jumlahnya Terus nggak sampai. lawan Luffy draw, Ya, tapi di stop Nami. Terus yang ketiga di Little Garden itu lawan, ya menang juga sih. Dia nggak bertarung sih saat itu. iya. Kalah deh. Kalah kena jebakan ini Mr. Tree. Jadi lilin deh. Kan kalah. Iya. Ketangkep sih itu. Tapi Ya. itu dia potong, ya itu juga dia potong kakinya itu Oh iya, yang mau bebas itu. momen keren juga itu. Padahal cuma di Little Garden. Memotong kaki. Bekasnya sampai sekarang kayak. Ada bekas jahitannya kan. Ya, melingkar di kaki Hmm. di pergelangan gitu. Terus next ada lawan siapa lagi ya sebelum di drum, Drum, nggak ada pertarungan besar juga ya. ya. Dia paling lawan kroco-kroconya Wapol itu aja. Habis drum Alabasta, Nah, Alabasta, Mr. One. ya. Sebelum Mr. One mungkin itu sih. Yang waktu dia nolong Smoker itu loh. Itu kayaknya pertama kalinya dia kayak ngikutin Luffy secara langsung tanpa mengerti maksud dan tujuannya. Ngerti nggak maksud? Jadi padahal itu kayak aneh, menolong musuh, tapi dia melakukan. Aku cuma melakukan perintah kapten. Ya itu kayak salah satu yang menurutku ini sih menggebrak pertama kali. Zoro melakukan perintah Luffy tanpa bertanya apa. Loh ini kan musuh atau apa gitu. Langsung berat. Ya. Terus Terus waktu itu lawan yang Mr. One itu juga pertama kalinya dia membelah besi. ya, Bukan cuma besi berarti. Membelah apa yang ingin dibelah. ya. Dan ini mungkin sekalian tak kasih fun fact juga ya. Mumpung ini poinnya kayaknya dapat. Karena ada yang bilang kalau momen itu, momen dia mengalahkan Mr. One, secara tidak disadari itu adalah momen pertama kalinya kru Tobi Jerami ada yang Haki. pakai haki ya. Confirm nggak ini tapi? Nah ini nggak bisa memastikan ya. Cuman ini kayak salah satu apa istilahnya. Kalau fans membaca, oh ini kayaknya ini menggunakan haki. Jadi memblok kekuatan buah setannya atau kekuatan buah setan lawan. Ya. Ya bisa jadi. Sama ada juga haki observasinya. Waktu dia kejatuhan puing-puing. Tutup mata itu ya. Ya. Dia bisa mendengar batu-batu itu bernafas. Nah itu kayaknya salah satu momen observasi haki juga. Kalau kita sambung-sambungin bisa masuk gitu. Oh, berarti di titik itu dia lagi menajamkan hakinya. Ya, kayak atau dia kayak secara nggak sadar ternyata dia udah ada bakat haki gitu loh.
Oke. Ya itu sih. Ya. Jadi ya semakin ya karena tadi yang tekad dia yang tidak mau dikalahkan dan semakin kesini ya semakin kuat sih. Ya. Oke, lanjut. Next, Skypia. Skypia ini dari itu Jaya. Hmm. Itu juga salah satu momen itu toh. Zoro sangat mematuhi Luffy, jadi dia kayak apapun Luffy ngomong, apapun yang terjadi jangan membalas serangan mereka. Pas dibully Ya. Bellamy. Nah, itu juga. Terus pas itu momen yang di ini aja sih. Jaya di Skypia itu momen itu fenomenal. Karena Gimana itu? Zoro mengeluarkan suara Tarzan. Ya sebenarnya nggak selucu itu Oh, sih, cuman banyak dijadikan meme. Pernah tahu nggak? nggak tahu aku. Oke. Nggak tahu kalau ada meme-nya. Ya, kadang ada meme Zoro pas ngelantung di hutan itu loh, hutan Iya, hutan ya, hutan Skype. Skype. Fort. Dan ini dia juga kayak sempat dia mengalahkan beberapa lawan, bahkan ngalahin Braham Hmm. sama ngalahin Om. Jadi dapat 2 jatah musuh. Terakhir Hmm. Enel. Itu aja sih Bahkan kan. dia termasuk yang bertahan dari 5 itu ya. 5 terakhir. Iya. Ya, benar-benar. Bahkan bisa dibilang itu sih. Iya, bertahan sampai akhir, sisa Wiper. Terus pas terakhir lagi yang Luffy mau lompat naik ke kapal terbang, Ah, itu juga si Zoro lagi yang motong setengah dari Giant Jack apa oh namanya ya, itu. coba belum jatuh jadi Ya, si situ yang habisin setengah setengah. Zoro, setengah Wiper. Ya, Itu paling di Skype ya. Oke, lanjut. Water 7. oke. Water Water 7 Seven Enies ini Lobby. mulai Oh, dari Usopp. lawan oh ya Usopp dulu. Tragedi Usopp. Ya, ini kembali lagi. Wakil kapten. Hmm. Wakil kapten moment. Dia gini kalau aku bisa lihat apa? Jadi mungkin nanti ya yang jadi apa? Jadi apa? Trade-nya si kekuatannya si Zoro itu Mm-mm. ya apa istilahnya? Kepribadiannya atau apanya dia? Apa kamu bilang apanya? Oh, Ke Digimon tuh dikasih label. badge apa itu ya? Simbol. Ya, Ya, Zoro itu loyalitas. loyalitas. Ya. Ya, Ya, emang itu yang ada di pikiranku saat mendengar kata Zoro. Wah, poinnya adalah loyalitas. ya. Itu dia sebenarnya dia sebel tuh karena Usopp itu cabut gitu. Hmm, Bukan marah ke Luffy gitu. Maksudnya orang ini loh udah berani melawan kamu gitu, membelot kamu. ya, Dan itu yang dia tunjukkan juga tuh waktu di arc sebelumnya itu juga gitu, yang dia nurut Luffy waktu disuruh apa dia nurut gitu. ya, Terus ini kenapa dia malah Luffy karena itu tidak sesuai dengan itunya dia, ya loyalitas itu tadi. ya. Mungkin dia kayak lebih ke apa? Mempertahankan harga dirinya Luffy sebagai kapten. Kalau aku lihatnya gitu ya. Jadi Enggak kamu sih, itu soalnya kapten, kamu dari semua apa namanya, kayaknya baru cuma ini aja sampai sekarang pun belum ada yang dia melawan Luffy, cuma ini aja. maksudnya dia ini siapa? Zoro. Oh, oh ini maksudnya pas Usopp mau balik itu maksudmu? Iya, Usopp Ya mau ya. balik. Sing Zoro ngomong kalau kalau Usopp mau kembali, satu-satunya cara adalah dia harus minta maaf dulu gitu tuh.
Hmm. Ya, ya. Berarti bukan Itu kan Luffy mau menerima kan, Ah, cuma lu suruh bilang nggak bisa gampang-gampang gitu gitu. ya. Jadi secara nggak langsung kan dia menolak ininya Luffy, titahnya Luffy. Iya sih, masuk akal. Ngerti. Cemiu ini satu-satunya yang di mana dia menolak Luffy, menolak perintah atau keinginan Luffy. Oh iya juga ya. Fun Iya, fact ini. kayaknya. Betul atau Kalau salah yang guys? lain itu, kalau yang lain kayak waktu nolong si siapa? Kemarin waktu di Alabasta itu, Smoker, Nolong terus smoker, waktu dihajar sama Bellamy, Bellamy. karena itu dia masih sesuai dengan ininya dia. Tapi karena masalah loyalitas itu dia nggak bisa tawar-tawar lagi. Loyalitas karena dia menurut dia loyalitas Usopp terhadap Luffy itu juga penting. Hmm, iya betul. Terhadap kru nggak cuma Luffy, semua Iya, yang iya. ada di kapal itu. Nice point, nice point. Kayaknya Oke. itu sih, makanya itu. Nanti sambil kita bahas arc lain, kita saga lain kita bisa tahu ada nggak perintah lain yang dia langgar dari Luffy atau yang dia nggak setuju. Ya, ada sih kayak waktu dia nanti lupa. Oke, lanjut. Oke. Setelah Water Seven. Oh, ini lawannya Kaku. Hmm, Kaku. Kayaknya nggak terlalu itu sih ya menurutku. Nggak yang ya. anu banget, tapi fakta unik juga. Zoro selalu tiap lawannya itu nanti akan punya jumlah pedang yang bervariasi. Termasuk Oh fun ya. fact nggak? Pertama yang paling unik 6 pedang, Hachi. Hachi. Terus ada Kaku 4 pedang. 2 Hmm, pedang tangan sama kakinya dianggap sebagai pedang. Terus ada pedang yang di Pulau Ikan, 8 pedang, Yozo, iya iya. Kurita itu, Kurita atau Cumi itulah. Terus Dashbone, pedang unlimited, tak Oh ya. terbatas. Keren kan? Terus Ya. kayaknya cuman itu sih yang ada jumlahnya. Oh ini, Shiryu kalau jadi lawan ya. Shiryu akan jadi 0 pedang. Wah, keren enggak? Iya bisa jadi. Karena menghilang. Oke, itu aja kali. Tadi sampai Water Seven ya. Kaku next. Thriller Bark. Nah ini. Oh, terus soal menangis, bahkan waktu Going Merry ditenggelamkan juga dia tidak menangis. Ya, Ini betul. berarti sampai sekarang ini belum. Oh iya. Sampai lupa kita mantau nangis ya. Banyak yang dipantau. Mantau nangis sama mantau ngelanggar apa? Tidak setuju dengan Luffy. Ya. Oke, next Thriller Bark. Sayangnya di Thriller Bark tidak terjadi apa-apa, guys. Jadi kita skip. Ya, bercanda. Tapi itu sih, salah satu momen penting juga itu sih, ngelawan siapa? Yuma. Ryuma ya, salah satu legenda samurai, legenda pendekar pedang. Dan tidak terjadi apa-apa. Oh, ngomong-ngomong Hmm. soal lawan Ryuma kan dia dapat pedang baru. Nah, kita Oh tadi iya, kita tadi pedang-pedangnya kita belum bahas. kita nggak bahas pedangnya dari Ippon Matsu. Nah, Bentar, ngomong-ngomong dari awal dulu. Waktu awal dari Shelton 3 pedang itu berarti dia cuma baru bawa yang itu aja tuh, yang dari Queen-nya 1, 2 pedang random. pedang tanpa nama ya. Ya, terus rusak lawan si Mihawk rusak. Mihawk. Terus dia dipinjemi pedangnya Yosaku Joni. Yosaku Joni ya. Terus Pedang ke Lockdown dia beli pedang baru. ya belinya Terus di dapat IMF Shop. Ngomong-ngomong soal Ippon Matsu guys, kalau kalian belum tahu ada toko namanya IMF. Itu namanya Ippon Matsu Figure. Dan kerennya di situ penjual pedang, tapi jual figur. iya jual figur-figur original dengan harga terjangkau. Kalau kalian penasaran cek di deskripsi guys. IMF Shop. Ini iklan paling masuk soalnya Ippon Matsu.
Oke, Oke, lanjut. lanjut. Di Ipponmatsu dia dapat eh, Yubashiri sama Wih, hafal. yang Sandai Kitetsu. Wos. Ya itu keren juga. Momen keren pas dia itu. Mana yang kita Membeli lihat? pedang. Mana yang Ya. lebih kuat, keberuntunganku atau kutukan pedang ini? Hmm. Dan ternyata Terus itu dipakai terus sampai kapan ya? sampai sekarang kayaknya. Udah ganti kok. Oh iya ya, ditukar kan sama Enma. Yang di Thriller Bark itu? Di Thriller Bark itu si. Thriller Bark apa namanya? Kayaknya yang ditukar tuh yang punya Ethereal Ryuma. Soalnya kan Ryuma dari Wano. Hmm. Itu kan ada satu yang ditukar waktu di Wano. Yaitu pedang dari Ryuma ditukar sama pedang salah satu pedang Oden kalau nggak salah. Ya nggak sih? Lupa juga aku. Yang Pedang-pedangnya. dari Kuina itu masih dibawa terus. Kuina pasti ada terus. Yang rusak Itu yang rusak karena karat itu pedang yang dikasih Ipponmatsu, pedang mahal itu loh. Hmm. Terus pedang kutukan itu masih ada terus kayak seingatku. Ya, gitu Yang lah yang guys. dari Ipponmatsu itu KW, makanya berkarat. Yang enggak apa saya kena itu. Karat-karat Nomi. Tapi kalau IMF ori. Original dong. Dan harganya terjangkau. Oke. Oke, sampai mana tadi? Thriller Bark. Nggak terjadi apa-apa. Ya. Itu juga poinnya loyalitas juga itu. Ya, berkorban karena loyalitas. Hmm. Oke, lanjut. Setelah Thriller Bark, Sabodi sampai Marineford. Ya paling di Sabodi sih. Sabodi pun nggak terlalu banyak ini sih dia. Kayak cuman sisa-sisa kekuatan, sisa-sisa habis itu, habis tidak terjadi apa-apa, dia mau menyelamatkan dari Kuma pun dia jadi target pertama karena saking tidak kuatnya. Ya. Oh, di Sabodi ada momen ini juga. DE nyelamatin itu loh. Orang yang ditembak sama Tenryubito. Yang pertama kali kan DE jalan sendiri, terus habis dikenalin supernova. Terus dia ketemu salah satu Saint Carlos itu. Dia mau nebas Saint Carlos tapi ditolong sama Bonnie. Ingat nggak? Dihentikan sama Bonnie. Oh, iya iya. Ya itu. Dia meskipun segitunya tapi maksudnya dia itu punya rasa ini. Rasa apa ya? Peduli. Dia nolong orang yang ditembak itu, dia nyari diangkut dicari rumah sakit. Kan dia mau nebas Saint Carlos juga gara-gara ngopo-opoan wong iki. Saya enak jidat nembaki orang gitu. Ya itu ada rasa ininya sih. Kebaikan. Masih ada hati. Yes. Oke, itu aja sih. Setelah itu time skip. Ada lagi? Skip dia menajamkan ilmu dengan Berguru ke Mihawk. Mihawk. Ya. Gimana pendapatmu? Ini kan jadi bos terakhir loh. Kok jadi guru ya? Ya saja. berprogres. Nah itu karena dia saking loyalitas adalah number one. Dia bahkan lawan yang mau dikalahkan dia bersujud untuk minta dilatih. Supaya bisa mengantar Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Sekarang kayaknya dia udah shift ya. Chief apa ke apa? Ininya sudah nggak terlalu berambisi mengalahkan Mihawk. Kalau nggak salah itu, ya itu juga makanya waktu di Thriller Bark tuh dia bilang impianku habis nggak apa-apa, tapi Luffy harus lanjut jadi Raja Bajak Laut. Dia udah sempat ngomong gitu. Iya. Oke. Ya, Jadi ya. itu sampai mengorbankan mimpinya demi Luffy. Jadi sekarang dia lebih main goalnya itu menyukseskan si Luffy.
jadi tim sukses. Iya, ya. Tapi nanti mungkin kita bahas di akhir ya. Siapa lawan Zoro terakhir nanti? Mihawk atau nanti sabotase yang lain? Hmm. Oke, lanjut. Ini udah half time ya. Berarti saatnya kita untuk fakta unik Zoro. Ini fakta unik. Zoro adalah satu-satunya karakter di kru topi jerami yang namanya diambil atau terinspirasi dari bajak laut asli. Nah, tahu belum? Roronoa atau? Ini lebih tepatnya. Bajak laut bernama Francois Lolonais. Lolonais. Oh, agak Lolonais. agak jauh ya. Lolonais. 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 Tapi ini nggak tahu dari SBS ada atau kayak orang menyambungkan. Soalnya tadi aku sempat nyari tahu toh. Francois Lolonais. Dia ini ternyata terkenal bajak laut yang sangat sadis memang. Kerjaannya adalah dari pulau ke pulau itu dia datang dan berbuat ini semena-mena. Ngambil harta, memperkosa wanita-wanita gitu. Sadis. Bahkan ada yang salah satu metodenya menyiksa yang terkenal. Mengikat kepala korbannya terus ditarik sampai matanya keluar. Ya itu, fakta unik. Dan ini mungkin pas pertama-pertama Zoro emang dibuat kayak gitu. Wah, sadis sih. Berbahaya, pria yang sangat berbahaya. Tapi ternyata karena jadi kru utama jadi orang baik. Ya. Oke, sekilas fakta unik dari nama asli Roronoa, inspirasi asli Roronoa Zoro. Lanjut. Kalau Zoronya dari Zoro itu toh, yang Meksiko itu, Spanyol. Zoro The Mask, Zoro. Iya. Nah itu belum Pendekar diketahui. pedang. Belum diketahui. Tapi bisa jadi ya, karena sama-sama bermain pedang. Tapi kalau Zoro itu dari acara film atau ada sebelumnya itu kayak ada apa ya gitu, legenda atau apa? Nggak tahu ya. Aku tahu ya itu The Mask of Zoro itu. Antonio Banderas, aku ingetnya itu. Iya. Atau ini dari nama aslinya sebenarnya Zorona Zoro. Ada itu. Only in Indonesia, Zoro na Zoro. Oke, lanjut. Only in WK Land. Oke, lanjut. Berarti sekarang sampai di after time skip. Kembali ke Sabodi. Sekarang giliran siapa? Aku atau kamu nih? Kamu tadi Udah aku nggak inget. Oke. tadi aku udah duluan, sekarang kamu duluan setelah time skip. Kabudi ya itu aja ya waktu melawan itu ya. Katanya dia nggak terlalu ini deh. Oh, mungkin itu sih. Adegan dia pertama kali sampai, terus nyampe di kapal yang salah. Ternyata kapal yang salah itu udah mau turun nyelam ke Fishman. Ya, ya. Terus tiba-tiba kapalnya naik lagi gara-gara ditebas sama dia. Itu sih paling disabodi. Ya, nggak terlalu penting sih. Mungkin lebih penting pas di ini. Di Fishman, dia bahkan mengalahkan Hody Jones di dalam air, ingat nggak? Oh iya. Itu keren juga sih. Salah satu momen paling epic di Fishman. Padahal lawannya Hody, manusia ikan yang Manusia ikan di dalam air. dan musuh utamanya. Dan cuman perlu Iya. suruh. Ya itu. Makanya sampai dibuat obat-obatan itu supaya bisa mengimbangi. Iya. Ya paling itu sih di Fishman sama lawan Hyozo, pendekar pedang dengan 8 pedang. Oke, Tapi lanjut. kalau dari segi kekuatan Zoro itu di atas Luffy harusnya. Nah, ini jadi perdebatan lain lagi. Kalau Karena menurutmu? dia kan belum makan buah toh. Loh, karena udah makan, jadi dia lebih kuat, Luffy. Iya, kalau
dengan stance. Kalau misalnya nanti kalau di sama-sama pakai buah, pasti Zoro di atas Luffy. Nah, ngomong-ngomong soal buah, ini ada fakta unik. Langsung ya sekalian. Karena ini pas ini, poin ini. Di Oke. di SBS pernah ditanya Oda. Oda ditanyai, kira-kira kalau Zoro makan buah setan Buah apa? apa? Ya, nah menurut Zoro, Zoro Buah tidak akan pakmu. makan. Zoro Oh, tidak akan makan buah setan. Yang makan buah setan adalah pedangnya. Yaitu makan buah fish fruit mythical type Seiryu atau buahnya Kaido. Ya itu kayak keren juga pedang sih. Nah, pedang naga. ya, jadi Oh, bisa kayak jadi ya. kayak beberapa misalnya siapa ya yang senjatanya itu Pedangnya isi itu, Spandam. Fang Frit. Ya, Fang Frit. Sama itu kok Goroshi. Holy Knight gitu deh. Anjingnya anjingnya si apa namanya? Mister Mister Four. Four. Ya, yang pedang. Kalau nggak salah Hmm. Holy Knight, tapi Kalau pedang aku belum mengikuti sih. ya sih juga. Nah, nanti mungkin habis dari ini sih bisa jadi Hmm. dapat habisnya apa namanya? Tapi itu kayak cuman what if sih. Rasanya kalau Egghead. tiba-tiba pedangnya ditambahi buah setan lagi kayak udah kayak mending dari awal gitu loh, kayak ngapain ditambah-tambahin lagi. Kalau menurutku ya. Ya tapi mungkin kayak accident, gak sengaja gitu. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Buah setan. Fishman, ya. Zoro lawan Luffy, kuat mana? Jadi debat ini. Zoro sama Luffy. Dulu sih kayak. Menurutku sih seimbang dengan kondisi yang sekarang ya. Oh, kalau sekarang setelah buah nikah kayak Luffy lebih kuat. Tapi sebelumnya menurutku Makanya itu setara. pedangnya perlu makan buah juga supaya naik lagi levelnya. Ya, tapi nggak perlu ngalahin Luffy. Oke, lanjut ke Dressrosa. Sebelum Dressrosa ada Pang Hazard. Pang Hazard kayaknya nggak ada yang berarti. Lawan itu si yang Oh burung ya, itu. nebas monet. Ya, Nebas monet dengan satu tebasan. Terus udah itu aja kalau Pang Hazardnya. Dressrosa dia ada eh, kayaknya nggak terlalu banyak adegan penting untuk Zoro ya, seingatku. Paling ya cuman dia ngalahin Pika. Itu aja sih. Hmm. Oh, terus itu. Ada salah satu plot hole terbesar di One Piece yaitu di Dressrosa dengan karakter Zoro. Nah, tahu nggak? Torikage, Apa? jurus terakhir dari Doflamingo. Oh, yang ini Jut, kerangkeng ya. besi. Kan semua bersatu padu untuk menahan itu supaya tidak sampai ke tengah kota. Ya, Zoro kan bisa menebas besi, masa menebas benang tidak bisa? Gimana? Plot hole nggak? ya. Tapi ini juga Doflamingo juga soalnya pakai haki. Ah, Zoro kan pakai haki juga. Ya tinggal kuat-kuatan hakinya. Berarti hakinya Zoro belum lebih kuat dari Doflamingo levelnya. Berarti kuat banget ya Doflamingo. Padahal yang dorong kan dari seluruh masyarakat, rakyat, dan para pemberontak itu. Segitu Iyalah. banyaknya orang. Iya, kuat banget deh. Dan enggak ya gak jadi buka ya. Krokodil nggak bisa haki jadi si Chibukai. Dia kan kekuatan manipulasi. Oke, lanjut. Udah, Dressrosa itu Karena si Cibukai kan memang ada dua ini toh. dua jenis. Pertama karena memang dia kekuatan pure strength. Kedua karena kayak apa? Politik gitu. Yang politik selain krokodil siapa? Oh, Hancock. Politik. Iya.
dan Jinbei ya. Itu kan bukan karena kekuatan mereka dipilih. Oh, Ada iya 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 kepentingannya iya. sendiri-sendiri, akhirnya mau. Maksudnya Masuk akal, itu masuk pun akal. juga yang nawari kan pemerintah, bukan dari mereka yang menawarkan diri. Masuk akal. Tapi kayaknya beda Give and take. beda poin menurutku kalau krokodil ya. Krokodil sama Jinbe beda poin cuy. Kalau Jinbe emang sih ditunjuk karena dia untuk manusia ikan kan, Hmm. ras manusia ikan. Oke, kita jadi kemana-mana ini. Sampai mana tadi? Ini Dressrosa. pedang pedang lawan benang. Ya, ya itu aja sih paling di Dressrosa. Nggak banyak ini, saya ingatku. Nggak banyak adegan Zoro yang penting. Atau kalau ada yang kita kelewatan bisa tulis di kolom komentar juga ya guys. Ya, bisa lengkapi aja di komen. Yes. Next, dari Dressrosa kita ke Zou dan Whole Cake, satu saga. Di Whole Cake dia nggak ikut ya, karena ya sampai Zou aja. Berarti Zoro. Ya, Karena split team. bisa grup. Dibahas, ada yang perlu dibahas nggak di Zou? Ya nggak ada lagi. Nggak ada pertarungan. Iya. Oke, lanjut. Ke Wano. Nah ini, arc-nya Zoro berarti. Iya. Itu, Terusnya di sini tuh banyak orang yang menganggap kayak Sanji. Oh, ini saatnya Zoro backstory-nya lebih terbuka lagi. iya. Ternyata di orang Karena bisa dibilang kan dia minimal toh, apa? backstory-nya. Kayak ya, apalagi waktu itu masih episode awal-awal. Iya. Sama kayak Sanji juga kan masih awal-awal juga, cuma Zeff itu aja. Mm-mm. Jadi orang kira, oh habis di si Sanji di Whole Cake udah ketahuan apa dia dari kerajaan apa itu. Ternyata habis ini Zoro nih Wano. Apalagi kan swordman, terus ada yang sampai Samurai. gurunya ini apa guru nih, Shimotsuki. pap, papanya Kuina. Tapi ternyata orang tuanya Zoro cuma direview lewat SBS. Ya, tapi itu keren juga sih Zoro pas pertama kali muncul di Wano. Kan mereka lagi nyamar masing-masing. Terus Zoro entah kenapa dia tiba di kayak apa? Pengadilan or something gitu loh. Terus dia cuma pakai sebilah pisau, pisau tanpa pegangan, terus dia membunuh semua orang di situ. Hmm. Kayak baju putih itu. Awal-awal itu salah satu yang keren juga. Sama pas dia pertama kali ketemu Luffy setelah reuni. Setelah lama nggak ketemu, weh Luffy. Jarang-jarang kayak Zoro apa? Ketawa, weh. Ya, Ya, jadi selalu cool. Ya itu aja sih untuk di Wano kayaknya. sampai sekarang belum nangis. Sejauh ini belum. Saya ingatku. Oh, Iya nggak ada sih. Berarti lanjut Onigashima. Nah ini Ya. yang seru juga karena salah satu yang penting di Onigashima kalau Zoro menurutku pas dia lawan Kaido dan Big Mom sih. Dia bisa melukai apa? Kaido sampai Kaido sangat itu. Wow, kuat sekali. Ya, terbuka. Iya, Dia mengakui. iya mengakui. Ha. Itu juga dan akhirnya dia lawan King. Dan lawan King menurutku nggak yang spesial banget sih menurutku ya. Nggak yang wow keren banget. Kayak udah kehabisan ide. Lawan apa lagi? Kenapa nggak Oda bikin lawan pedang? Siapa King itu pedangnya berapa gitu loh. Swordman lagi. Iya. Pedang satu kan sering. Oh ya mungkin itu mewakili satu pedang. Si King. Bukan pedang ya. Apa emang senjata King? Pedang kan? Apa? Hah? Senjata King King kan itu pedang. yang hitam-hitam itu tuh. Apa ini King? Iya. Iya lawan Zoro di Wano. Dia pakai pedang. Iya toh. Gue pikir pakai apa? Bukan dia yang dinosaurus terbang itu. Iya, dinosaurus terbang. Tapi pas tarung lawan Zoro kan dia
mode orang kebanyakan. Gak inget ya, lali ya. Iya, sekali. Iya. Apa saya dia pakai senjata? Karena saking nggak penting, apa kayak kurang mengena loh sampai lupa emang. Ya mungkin kalau si itu mewakili satu pedang, King. Itu sih. Zoro, Mihawk 1,5 pedang. Pedang besar dan pisau kecil. Iya. Oke. Udah habis di Wano. Saya ya sampai sekarang ya belum ada kayak lawan yang istilahnya kayak sesama Swordman yang benar-benar itu sih. Terakhir itu ya di itu aja, Manusia ikan. Fishman. Iya, Ya, yang benar-benar samurai banget. Pika pun kan itu kayak iya. Padahal lebih ke ukurannya manusia batu, nggak sing pedang banget. padahal kan di Wano ya, harusnya banyak musuh samurai. Ya, karena samurai-samurai itu pun udah nggak level, perlu yang Lunarian sampai dibikin ras baru mana sampai Oda. Ini ras baru lagi, ras ultimate Lunarian. Oke. Bingung deh, cari lawan yang sepadan untuk Zoro. Ya. Mesti ini bisa dia pakai Oh, jumlah pedang samurai yang pedangnya berapa gitu. 1, 2 kan sudah ada. 3 udah ada. 4 kaku. 5 belum ada. Bisa pakai konsep pedang 5 gitu. Seperti kipas pedangnya. Swoosh. Oh, di Wano ada juga pas lawan itu killer. Tapi ya nggak terlalu itu sih. Cuman animenya adegan tarungnya keren itu. Pas lawan killer yang jadi psikopat. Udah, itu di Wano. Iya. Sudah habis. Egghead tambah gak ngapa-ngapain. Cuman lawan Kaku sama lawan Rob Lucy. Nah itu. Kamu sampai mana sih? Ikutin One Piece terakhir? kita aku belum nonton. Terakhir ya sampai tamatnya Wano. Wah, jauh bener cuy. Sama sekali nggak tahu Aku cerita Egghead. nunggu Egghead selesai. Lah wes. Cuma terekspos itu aja, kayak spoiler-spoilernya aja. Kalau manganya sih udah selesai. Egghead. Yang belum Elbaf sekarang. Oke. Baru mau mulai. Elbaf udah tengah-tengah kayak ini. Udah mulai konflik-konflik. Udah masuk ke konflik-konflik. Aku yang nggak ngikutin banget, cuman kadang ada seliweran spoilernya. Ada siapa muncul gitu. Oke. Nanti aku mulai catch up lagi. Ya, berarti itu untuk Zoro. Nah, berarti kita sudah selesai membahas Zoro dari arc ke arc. Berarti saatnya untuk fun fact lagi. Nah, jadi salah satu fun fact juga, ini pernah di spill ya. Jadi kenapa Zoro suka tidur? Tahu nggak kenapa kira-kira? Ini healing. Bukan. Karena ada suatu ketika di SBS Oda mereveal jam tidur kru topi jerami. Ternyata kan ada yang tidur jam 10, ada yang tidur jam 11, 12. Terus ada jam bangunnya jam berapa, ada yang jam 5, jam 6, dan seterusnya. Ternyata Zoro itu yang tidurnya selalu paling terakhir. Atau mungkin subuh gitu baru tidur. Karena dia paling menjaga. Jadi security. Nah itu kenapa jaga malam. kenapa di siang hari Zoro selalu terlihat masih sering tidur. Nah itu fun fact-nya. Oke. Lanjut ya. Poin berikutnya. Best arc, best move. Oh ini, award. Mulai dari best arc. Arc terbaik Zoro. Apa ya? Aku belum kepikiran sih. Kamu ada? Kalau aku yang tidak apa-apa, tidak apa-apa itu. Thriller Bark berarti. Iya. Oke. Kalau aku
mungkin eh sama kayak enggak. Ya sebenarnya cukup menonjol sih Zoro di semua arc. Maksudnya dibanding kru lain ya, dia itu kayak hampir selalu dapat peran penting sih. Tapi kalau yang paling ya kayak emang Thriller Bark sih. Lawan samurai legendaris dan ada bukan ada, nggak terjadi apa-apa. Oke, berarti sepakat. Thriller Bark. Lanjut, best move atau jurus terkerennya Zoro. Kalau aku mungkin salah satu jurus OG itu Sansen Onigiri. Sekai. Sansen Sekai. Jadi pas lawan Mihawk itu dia pertama kali pakai itu. Dan karena saking legendarisnya jurus itu ya itu akan muncul lagi jurus itu di beberapa kali untuk lawan-lawan tertentu. Kayak pas lawan siapa? Pika kayaknya. Dia pakai Sansen Sekai karena memotong yang sangat besar, memotong gunung. Itu aku. Kamu? Kalau aku Paling onigiri. Bukan. Apa ya onigiri? pakai jurusnya deh. Saya pakai jurusnya deh. Kedua setelah Luffy. Iya. Soalnya paling banyak tarung. Apa ya jurusnya? Jurus itu. Yang itu waktu Apa? lawan Mr. One. Oh, Satu pedang. apa yuk namanya? Sisi Son. Oh iya bener. Sampai lupa. Sisi Son. Sisi Son. Ya itu. Menggunakan pedang dan haki tanpa disadari. Ya. Ini mungkin salah satu honorable mention juga jurus Zoro yang nggak literally langsung menggunakan pedangnya. Pokoknya anak gorila apa itu. Jadi berotot. Tuing. Unik. Jurus unik. Pernah tahu nggak? Ya itu. Oke. Pound Cannon bukan? Bukan. Pound Cannon kan yang nebas sampai ada jarak jauh. Apa? Ada wave-nya itu. Ini yang dia bisa. Itu tanpa pedang pun juga bisa dia keluarin itu. Oh ya? Kalau yang gorila itu Kalau yang nggak salah pernah deh. Dia coba tebasin tangan gitu keluar angin nih. Tatsumaki kalau nggak salah. Pas di itu kan. Di mana? Lawan Foxy itu. Pernah ya? Long Ring Long Land. Tanpa senjata. Oh iya kali ya. Pokoknya pernah satu kali dia tanpa pedang terus bisa ngeluarin jurusnya gitu. Ya, ingetku di Long Ring Long Land karena nggak boleh pakai pedang, dia pakai jurus itu. Tatsumaki. Tuang ini. Oke, lanjut. Next adalah best team up. Kayaknya aku sih team up sama Sanji ya. Pas Long Ring Long Land. Kita tadi nggak bahas Long Ring Long Land juga. Di sini kita bahas. Arc yang terlupakan memang. Iya. Itu arc yang betul-betul tidak terjadi apa-apa itu. Literally. Ya itu sih paling. Pas dia duet sama Sanji tanpa senjata, awalnya kan tukaran-tukaran. Yup sih. Tapi akhirnya dia bisa collab juga sama Sanji. Gitu. Tapi kalah akhirnya. Menang toh pas game itu. Oh iya sih menang. Yang main apa? Sepak bola lawan raksasa itu. Iya. Oke, best team up-mu. Gak banyak sih kayaknya team up. Zoro paling Sanji. Gak Luffy. Nah, siapa lagi ya? Ya Luffy. Sama Mihawk. Team up. Versus kali. Bukan team up itu. Mihawk. Mihawk versus atau team up? Waktu dilatih, team up ini. Oh, ngerti. Team up pelatihan. Team up yang tidak kita duga ya maksudnya. Iya. Ya. Oke. Lanjut. Best fight. Pertarungan terbaik. Sudah ada yang terlintas di pikiranmu?
Zoro lawan Mihawk. Oh, oke. Pertarungan. My best friend is my best enemy. Oke. Ya emang tuh kayaknya salah satu top fight-nya Zoro sih. Kayak soalnya kita pas itu kan kayak udah, Zoro guys kuat banget. Bisa mengalahkan musuh dengan gampang. Tapi ternyata pas lawan Mihawk kita baru sadar ternyata Zoro ini gak ada apa-apanya. Dan pertarungannya juga keren dan emosional. Setuju. Kalau aku mungkin yang paling mengena ya secara pertarungan sih Mr. One. Entah kenapa secara kayak mantap gitu sih. Sulit dijelaskan. But you know lah. Tapi kamu juga merasa sama karena ada Sisi Son. Jurusnya. Iya. Oke. Lanjut. Terus best moment. Nah ini best of the best moment Zoro. Kamu sudah ada? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu. Kalau aku mungkin waktu ini sih di Water 7 setelah Luffy lawan Usopp, terus Zoro menyampaikan kata-katanya ke Luffy. Jangan pokoknya aku lupa kata-kata pastinya, intinya dia ngomong, jangan gentar, kalau kamu goyah kepada siapa kami harus percaya. Nah itu quotes Zoro. Itu dari saya. Oke, itu udah terakhir. Oh ya, masih ada nilai atau value. Nah, tapi sebelum itu kita kembali ke fakta menarik lainnya. Fakta menariknya adalah, ini bagus ini. Ini ngomong-ngomong soal tadi team up Sanji juga masih ada hubungannya. Faktanya adalah Zoro tidak pernah memanggil Sanji dengan namanya. Ini di SBS ada orang ngitung Zoro kalau manggil Sanji apa aja. 16 kali Zoro memanggil Sanji Teme. Tadi tak googling. Apa itu Teme? Teme itu bahasa Jepang artinya kamu. Tapi dengan kayak kamu tapi kasar, ngerti enggak? Iya. 11 kali. Kon. Ya, kon. 11 kali memanggil omae. Omae juga sama, kamu tapi kasar. 6 kali memanggil Sanji koki, cook. 3 kali idiot. 2 kali, hey, that guy, that bastard, idiot cook. Ya itu. Sedangkan kalau Sanji manggil Zoro, sama. Hampir nggak pernah manggil nama, tapi pernah 6 kali kayaknya. Cuman 6 kali. Tapi seringnya Teme, omae, yaitu kon, marimo. Marimo. Iya. Tapi Sanji masih pernah manggil namanya. Ini Zoro, shitty bastard. Idiot swordman. Ya itu, fakta unik. Oke, sekarang value atau nilai Zoro. Apa? Kamu dulu. Kan tadi kamu udah Ya, kayaknya. sama-sama aja. 1, 2, 3. Loyalitas. Loyalitas. Ya, dia kayaknya udah nggak perlu dijelasin lagi sih. Dari tadi udah cukup gamblang. Tapi ada satu poin lagi yang mungkin kita dari tadi nggak mention. Dari kita bahas tadi belum kita mention, yaitu apa? Hard work. Oh iya. Ya. Soalnya tapi kayaknya awal-awal ya, belakang-belakang jarang latihan ya. Jarang kelihatan kayak. Awal-awal Ini tuh kayak mengayun barbel gini. Oh, ya, tiap kali waktu luang di kapal gak ngapa-ngapain, Zoro selalu latihan. Itu yang menjadikannya jadi semakin lebih kuat. Wow. Hard work. Oke. Oh ini, ngomong-ngomong soal sebelum kita tutup, ini bonus ya, anggap aja. Siapa menurutmu lawan terakhir Zoro untuk meraih posisi pendekar pedang terkuat? Apakah Mihawk atau ada yang lain?
Oh, ada orang lain lagi nanti. Shiryu atau Pokoknya nanti Mihawk itu entah mati atau apa dikalahkan oleh seseorang. Nanti Zoro yang mengalahkan orang itu. bukan Shiryu? Nggak tahu siapa. Ya itu yang nggak tahu siapa. Shiryu tahu gak? Tapi Itu tuh anak boy Blackbird tuh. iya. Menurutmu bukan itu? Bisa jadi itu kali. Atau mungkin ada sosok lain yang kita belum muncul. Oke. Kalau menurutku ya, Setelah yes, lanjut sih. serius sih katanya ya nggak kuat-kuat amat. Ya, aku juga kalau menurutku gini, katakanlah topi jerami akan lawan kru Blackbird ya, semua akan di pairing. Siapa? Usopp lawan Van Auger, paling pasti itu ya, paling kelihatan mata. Luffy lawan Blackbird, terus Zoro akan lawan Shiryu nanti pas lawan Blackbird. Tapi sebelum Shiryu lawan Zoro, Shiryu akan berhadapan sama Mihawk dulu. Nah, jadi pas Shiryu lawan Mihawk, nah saat itu akan diketahui kalau ternyata Shiryu itu nggak ada apa-apanya. Karena Mihawk itu saking sekuat itu ya. Terakhir berarti Zoro nggak perlu lawan Shiryu, Zoro lawan Mihawk langsung. Nah, keren nggak? Jadi seakan-akan dibuild, wah Shiryu lawan terakhir Zoro. Nah ternyata nggak ada apa-apanya sama Mihawk. Keren nggak? Oke, itu bonus. Nah untuk penutup, ini ada fakta lagi terakhir ini. Zoro adalah satu dari 2 orang yang pernah menebas dan mengalahkan naga. Nah, fakta unik di dunia One Piece. Fakta yang sangat biasa sekali. Flat. Oke. Satunya siapa? Ryuma ya. Ryuma kan terkenal sebagai pembasmi naga. Terus berikutnya Zoro. Setelah Zoro ada lagi sebenarnya. Luffy mengalahkan naga di Wano. Oke. Ada lagi tambahan untuk Zoro? Atau ada masukan lainnya? Cuma itu yang bisa saya ingat. Oke, terima kasih guys sudah mendengarkan Denden Podcast of Zoro. Nah, gimana pendapat kalian? Mungkin ada tambahan yang kita kelewatan tentang Zoro. Ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan share podcast ini ke teman-teman kalian, para nakama, supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten Denden Podcast. Saya Hendy Jul. Ya. Saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dipersembahkan oleh Podcast Space.